Indonesia yang akan menemani rangkaian acara Ruang Maju di hari ini ya. Selama 1 jam ke depan, teman-teman pasti akan mendapatkan ilmu baru gitu ya, pengetahuan-pengetahuan baru nih yang pastinya akan menambah ilmu dan menambah produktivitas juga untuk kalian semua. Karena kalau bicara seperti kamu juga, gitu ya teman-teman di Facebook, pulang lagi boleh banget yuk diajakin temennya gitu ya, yuk diajakin lagi untuk teman-temannya untuk join Ruang Maju kali ini, karena pastinya materi yang akan diberikan di hari ini sangat oke banget nih. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mungkin kita coba nonton cuplikan dari Maju Indonesia terlebih dahulu ya. Oke, boleh detail terlebih dahulu untuk videonya. Nggak dengar suaranya, Kak. Maju sebagai aplikasi wirausaha lengkap telah membantu banyak UMKM Indonesia untuk mencapai potensi terbaik mereka. Terbukti, sejak Indonesia diterjang pandemi sampai saat ini, kami justru tumbuh dengan pesat hingga 800%. Ini adalah tanda bahwa Maju ikut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kita tahu saat ini banyak teman-teman UMKM di luar sana yang belum tersentuh teknologi, belum terbiasa dengan kemajuan zaman yang sudah serba digital. Karena itu kami di Marketing dan Sales memiliki misi untuk membantu mereka beradaptasi menyambut perubahan melalui implementasi teknologi. Lebih dari sekedar berjualan, yang kami lakukan adalah mengedukasi untuk membuka wawasan dan peluang menuju ekonomi yang berkelanjutan. Kami menggali insight dari para pelaku usaha di Indonesia. Kami melakukan riset bagaimana mereka menjalankan bisnisnya sehari-hari. Awalnya saya jalanin bisnis itu semuanya serba manual lah. Tapi setelah setahun berjalan, saya dikenalkan oleh aplikasi Maju. Ini benar-benar ngebantu saya banget. Gak nyangka ada aplikasi yang bisa bikin urusan bisnis saya bisa jadi serba otomatis. Kini, Maja telah melahirkan fitur-fitur unggulan asli dari tangan anak bangsa. Mulai dari kasir online, manajemen inventory, karyawan, akuntansi, analisa bisnis, CRM, aplikasi owner, hingga integrasi marketplace dan online food order. Kami di Maju juga berkomitmen untuk selalu memberikan dampak baik yang berkesinambungan untuk UMKM Indonesia. Melalui program akselerasi bisnis Maju Wira, kami secara konsisten memberikan bimbingan serta injeksi motivasi agar UMKM Indonesia bisa terus berinovasi dan tumbuh. Di Maju Wira, kami juga mendorong pertumbuhan bisnis mereka dengan membuka jalan untuk mendapatkan tambahan modal dari institusi keuangan yang sudah bekerja sama dengan Maju. Ketika saya mengikuti mentor Maju sesi 1 yang dilaksanakan oleh aplikasi Maju itu, ilmu yang saya dapatkan cukup luar biasa. Ilmu yang tentang pengembangan bisnis. Gimana caranya kita mengembangkan bisnis di beberapa kota. Nah, alhamdulillah dari itu sehingga kita kemarin bisa goal franchise ada di Kota Mojokerto sama Kota Pandaan. Program mentor Maju 1. Karena besarnya jumlah merchant ini, kami sering kedatangan pelanggan untuk bertanya ini itu, memberikan saran, atau sekedar curhat. Tapi kami tidak pernah sekalipun menutup telinga kami. Untuk itu, kami melayani mereka dengan sepenuh hati melalui berbagai macam channel. Mulai dari chat, WhatsApp, panggilan telepon 24 jam, hingga kunjungan langsung ke 60 kota di seluruh Indonesia. Selama kita berlangganan di Maju sih nggak banyak kendala ya. Semuanya benar-benar aman. Karena biasanya kalau kita masih ada yang bingung cara pakainya, masih nggak ngerti fungsi fiturnya, kita langsung tanya ke tim Maju lewat layanan telepon. Bukan cuma fokus mencari konsumen, kami di Maju juga akan terus mencari dan menjaring talenta-talenta terbaik dari seluruh pelosok negeri. Namun, tentu aja itu bukan cuma soal hard skill, tapi juga soal bagaimana mereka bisa memiliki mindset yang sama dengan Maju. Ini adalah bukti nyata dari langkah kita. Langkah kecil yang dimulai dari beberapa kaki. Langkah yang tidak pernah lelah untuk percaya bahwa sebuah mimpi perlahan dapat berubah menjadi kenyataan. Saya Adi Wahyu Rahadi bersama segenap keluarga Maju Indonesia akan terus melangkah maju melampaui batasan. Bukan hanya untuk kami sendiri, tapi untuk kemajuan perekonomian negeri. Apapun bisnismu bisa maju. Oke, tadi sekilas ya cuplikan dari video dari Maju Indonesia. Mungkin aku mau
tanya dulu nih teman-teman dari suaranya apakah aman? Sudah terdengar dari teman-teman lainnya? Aman, Kak. Oke, aman ya. Tips, thank you. Mungkin tadi Kak Estika mungkin bisa volumenya dibesarkan aja Kak, mungkin dari HP atau mungkin rejoin lagi gitu ya. Oke deh, sip. Kalau gitu mungkin bisa langsung kita mulai aja karena teman-teman banyak yang baru join nih. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah join tepat waktu. Selamat datang di Ruang Maju kali ini. Dan di awal Maret ini ya, di 1 Maret kali ini kita akan membahas terkait berlatih seni menulis iklan untuk pikat pelanggan yang akan dibawakan oleh Mas Raharja Putra. Nah, Mas Raharja sudah on cam juga nih. Nah, sebelum kita mulai, aku perkenalan diri dulu gitu ya semuanya. Salam kenal teman-teman. Ini aku Indira Rahel dari Tim Maju Indonesia yang akan menemani teman-teman webinar ya kali ini. Dan pastinya di akhir acara kita akan membuka Q&A. Jadi teman-teman segera dipantau gitu ya materi hari ini karena kita di sesi akhir akan berdiskusi juga nih. Kita akan sharing-sharing dan membuka sesi Q&A. Dan pastinya dari Tim Maju kita akan membagi-bagi hadiah gitu ya. Kita akan bagi-bagi door prize bagi yang beruntung. Syaratnya apa? Syaratnya teman-teman silakan capture keseruan hari ini gitu ya. Silakan posting di Instagram dan tag mention @serudimaju dan @maju.indonesia gitu ya. Jadi silakan teman-teman abadikan momen keseruan webinar Ruang Maju kita kali ini dan teman-teman posting di IG Story. Bagi teman-teman yang beruntung pasti akan mendapatkan hadiah dari Maju Indonesia. Pasti udah gak sabar ya. Jadi mungkin tanpa berlama-lama lagi, aku coba panggil ini. Halo, Mas Raharja. Selamat sore. Halo, selamat sore Kak Indira. Suara saya Oke, sudah terdengar jelas ya? sudah aman Mas, sudah aman banget. Mungkin bisa langsung kita mulai aja ya, Mas Raharja ya. Mungkin teman-teman udah pada rame ini di sini nih. Oke, siap. Terima kasih Kak Indira. Oke, silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore teman-teman sekalian. Sebelum saya ucapin makasih banget ya untuk tim Maju dan juga teman-teman untuk menghadiri sesi kali ini nih. Kita nanti belajar menulis ya. Ini sebuah seni yang namanya copywriting nih. Biar nanti dari tulisan ya kita bisa menghasilkan cuan ya. Tentunya untuk menghasilkan cuan ada beberapa langkah yang bisa teman-teman pahami seperti itu ya. Oke, next. Oke, jadi tak kenal maka tak sayang ya. Jadi perkenalkan nama di panggung ya atau di media sosial. Nama saya Raharja Putra ya. Saya seorang copywriting consultant seperti itu yang mulai karir sejak 2015 hingga sekarang ya. Next lagi. Dengan ini ada beberapa detail terkait proyek yang udah berhasil saya selesaikan ya. Terutama untuk bidang nulis ya, di bidang copywriting, content writing, script writing, dan UX copywriting ya. Detail pengenal dari saya seperti ini. Boleh kita mulai dengan slide berikutnya. Nah, saya pengen tahu nih pendapat dari teman-teman. Apa yang bisa teman-teman pahami kalau mendengar istilah copywriting? Apakah ini semacam jenis kopi ya? Apakah ini teknik untuk memfotokopi atau kayak gimana? Boleh silakan teman-teman berpendapat ya. Melalui kolom chat pun boleh, silakan. Ya, apa itu copywriting? Oke, seni menulis yang kayak gimana? Ada yang mau nambahin? Ya, jadi Kak Sandi nih, detailnya kayak gimana? Seni menulis untuk marketing. Oke, boleh ya. Karena salah satu tujuan dari kita nerapin copywriting itu untuk marketing. Nah, dari pendapat Kak Sandi dan Kak Dodo Sutarsih ya, kita bisa tarik simpulan nih. Next. Jadi pendapat ya, kalau kita ngomongin copywriting kan banyak. Nah, karena banyak, kita bisa tarik simpulan. Kalau copywriting itu seni, ya, sebuah seni ataupun teknik untuk berkomunikasi secara enggak langsung. Nah,
Berarti kan karena komunikasi bentuknya ada dua ya. Yang satu melalui komunikasi langsung tatap muka melalui ucapan dan sebagainya. Kali ini kita berkomunikasi lewat nggak langsung nih. Lewat apa? Lewat tulisan. Dengan pembaca atau dengan target konsumen kita. Nah, kenapa kok kita perlu komunikasi nggak langsung? Karena apa? Karena kita ya ada jarak pemisah terkait ruang, tempat, waktu juga ya antara kita dengan target konsumen kita. Apalagi kalau target konsumen kita ini ya dari berbagai daerah nih atau bahkan sampai luar negeri. Nah, kita butuh komunikasi secara nggak langsung ini melalui tulisan. Next. Karena dengan tulisan ini termasuk pula seni ya. Seperti judul dari kelas kali ini ya ini seni ya. Ada seni. Seni apa? Merangkai kata. Nah, kata dan rasa. Kata ini berarti kita berhubungan dengan apa? Dengan yang namanya ini ya, dengan hal yang rasional dan juga data. Jadi kalau teman-teman pernah nih nerapin copywriting kok bingung mau nulis kayak gimana? Nah, salah satu alasan kenapa kok teman-teman kebingungan nih harus memulai nulis dari mana? Nulis untuk promosi, konten edukasi karena itu tadi kekurangan data yang kaitannya sama apa? Sama produk dan konsumen. Nah, ya, jadi penting ngumpulin data soal produk dan konsumen. Data terkait produk dan konsumen ini contohnya kayak gimana? Nah, nanti kita bahas ya di slide-slide berikutnya. Selain data, ada pula soal rasional. Jadi penting berdasarkan tadi data tadi, PR kita adalah bagaimana menceritakan data yang kita miliki tadi. Sehingga bisa kita gabungkan dengan unsur rasa. Ya. Jadi unsur rasa berkaitan dengan apa yang konsumen kita itu rasakan sih pas mereka menggunakan produk kita. Atau bahkan sebelum menggunakan produk kita itu mereka ngerasain apa. Mereka punya masalah, keinginan apa yang solusinya produk kita. Nah, karena copywriting seni pula ya, seni merangkai kata dan rasa erat kaitannya dengan psikologi persuasi. Ada poin-poin yang bisa kita masukkan ke dalam tulisan kita sehingga tulisan atau konten promosi kita ini jadi persuasif. Persuasif itu maksudnya membujuk orang, bikin mereka penasaran, bikin mereka itu mau ngelakuin tindakan yang kita inginkan, entah beli, entah mereka komentar ya, dan sebagainya, seperti itu. Oke, next lagi. Oke, karena ini ya sekilas nih. Ya, sekilas mungkin teman-teman yang baru banget terkait mahamin istilah copywriting mungkin kok ini sama ya dengan copy yang artinya salin. Betul secara penulisan ya. Tapi artinya kalau copy itu output sebuah teks yang kita gunakan ya untuk menjual, memasarkan atau menjenamakan. Jadi menjenamakan itu ya sama dengan kayak apa? Membranding. Jadi branding itu bahasa Indonesia apa? Menjenamakan. Seperti itu. Ya. Ini sekilas. Jadi ada dua kata yang mungkin teman-teman nanti akan jumpai seperti itu. Next. Ini kalau contoh daripada penerapan ya, copywriting di berbagai media. Next. Mulai dari media cetak sampai media digital. Perhatikan ya, ada yang warna hijau nih. Warna hijau berarti media cetak sampai media alternatif. Ya, jadi media alternatif ini kalau teman-teman nih lagi naik kendaraan umum atau transportasi umum, di bodi kendaraan ya, transportasi umum itu kalau ada iklan, itu namanya media alternatif. Nah, bentuk tulisannya cenderung satu arah. Enggak ada sebuah kalimat yang mengajak orang untuk langsung berkomunikasi atau ngasih tanggapan dari iklan yang ada di media cetak, elektronik, sampai media alternatif. Lain halnya ya dengan media digital. Media digital itu kayak apa? Kayak media sosial. Instagram, TikTok, FB, dan sebagainya. Ya sambil website. Kita bisa apa? Langsung komen.
kita langsung nge-DM si penjual, langsung bertransaksi saat itu juga. Nah, contohnya slide next. Ini contoh untuk media cetak ya. Contohnya ada di mana? Ada di Nggak dengar. surat. Oke. Ya. Nah, ini contohnya ya di media cetak seperti apa di surat kabar, koran, buletin, ya, majalah dan sebagainya. Cenderung kita nggak bisa nih nanggepin langsung di media tadi. Kita perlu apa? Perlu sebuah kontak telepon, entah itu terkait email, biar terhubung. Next lagi, contoh di, nah ya, ada di apa? Di papan iklan. Papan iklan ini apakah teman-teman bisa tanya ke si penjual, nanggepin banner ini langsung di bawah papan iklan? Kan kita nggak bisa ya. Nah, karena nggak bisa nanggepin, karena apa? Ya karena bentuk atau teksnya itu cenderung kayak ngomong sendiri. Nah, ini hal yang wajar. Next. Lain halnya kalau apa? Kalau kita ini ya, kalau kita di media sosial, kita bisa ngasih komen. Kita bisa tanya ke si pemilik brand. Biar apa? Biar mereka nanggepin. Nah, sekarang PR-nya adalah ini kan termasuk kegiatan menulis ya. Menulis itu tentu erat kaitannya sama apa? Sama tata bahasa ya. Nah, kita pelajari nih perlahan-lahan soal apa? Teknisnya. Next. Next lagi. Nah, jadi ingat ya, teman-teman ketika nulis, siapin dulu nih data produk dan konsumen, pahamin dulu produk knowledge-nya ya dan sebagainya, pahamin dulu. Baru nanti bikin kerangka. Kerangka itu maksudnya adalah seperti kita nyiapin alurnya nanti kayak gimana, poin-poin penting, sampai bikin coretan, baru nulis. Nah, kebanyakan orang ini ya bingung mau nulis apa karena apa? Ngelewati nih 2 tahap di awal terkait tahapan nyiapin data dan bikin kerangka. Langsung pengen nulis. Dari nulis langsung pengen ngupload ya publikasi. Jadi perlu bertahap cara nulisnya. Nah, contoh data nih. Ya, yang tadi saya singgung, boleh next lagi. Ini ngomongin data apa? Data product knowledge. Apapun jenis produknya teman-teman. Baik barang maupun jasa. Perhatikan, selalu punya 4 komponen penting ini. Ya, komponen apa? Komponen fitur, keunggulan, manfaat, dan nilai. Ya, ingat ngomongin manfaat itu berarti konsumen kalau beli produk kita, mereka mendapatkan apa dan merasakan apa. Ya, ingat konsumen dapat apa dan merasa apa. Misalkan nih, ya, terkait contoh, boleh next lagi. Nah, ini ya contohnya, misalkan produknya itu mereknya tas Delima. Tas Delima punya spek, punya bahan yang terdiri dari polyester impor dari Jerman ya. Ini contoh nih. Nah, fitur atau bahan, satu bahan minimal punya keunggulan. Keunggulan polyester itu apa? Anti air. Nah, satu keunggulan minimal tentu punya satu manfaat fungsional dan satu manfaat emosional ya. Ingat, manfaat fungsional itu konsumen dapat apa pas mereka beli tas Delima ini. Contohnya, konsumen jadi praktis dan aman pas memakainya saat hujan. Konsumen jadi mudah membersihkan. Nah, ini konsumen dapat keunggulan dan fitur dari tas ini. Tabel inilah salah satu bentuk yang namanya apa? Kerangka ya. Nah, jadi teman-teman boleh bikin tabel kayak gini boleh, atau nggak pakai tabel boleh. Yang intinya sama, satu fitur punya satu keunggulan, dan satu keunggulan ini minimal punya satu. Nah, lanjut soal manfaat emosional. Coba teman-teman lihat nih, manfaat emosional kan konsumen kita merasakan apa pas mereka membeli dan make produk kita. Contohnya, konsumen ini jadi gaya hidupnya terpenuhi
apalagi yang pengen tampil trendy ya. Ini terkait contohnya ya, contoh data berkaitan produk. Kalau berkaitan dengan konsumen, next, itu contohnya kayak gini. Perhatiin ya. Teman-teman mungkin udah umum nih. Kalau ngomongin yang namanya konsumen ini berarti ya target konsumen kita siapa? Atau istilah lain persona pembeli. Ada istilah persona pembeli positif. Nah ya, berarti selain demografi, di mana mereka tinggal sampai sikap pelanggan. Ini berkaitan dengan apa? Mereka punya keinginan apa, ya, masalah apa dan tantangan apa, sehingga produk kita ini yang jadi solusinya. Jadi teman-teman perlu bikin daftar kayak gini dulu buat data. Nah, kalau teman-teman udah nyiapin kayak gini, nanti kalau pengen nulis, jadi lebih mudah, ya jadi lebih lancar. Ya, jadi nyiapin datanya dulu. Pertanyaannya adalah, mungkin teman-teman kan udah sering banget, siapa sih target konsumenmu? Nah, pertanyaannya, siapa yang bukan target konsumen teman-teman? Ada yang mau ngejawab? Kira-kira siapa yang bukan target konsumen dari produknya teman-teman? Ada yang mau menjawab? Boleh. Yuk, silakan. Siapa yang bukan target konsumen itu istilahnya adalah persona pembeli negatif. Yuk, siapa yang tahu? Ada yang mau kasih pendapat? Boleh banget. Yuk, silakan. Mau raise hand boleh? Melalui meeting chat boleh. Karena kalau nyebutin siapa target konsumen, saya yakin teman-teman udah ngerti ya. Meskipun itu masih hal mendasar. Tapi paling nggak ngerti ini untuk siapa. Tapi sebaliknya, siapa yang bukan target konsumennya teman-teman? Yuk, ada yang berani menjawab? Boleh. Oke? Atau belum ada kepikiran nih, siapa yang bukan targetnya teman-teman? Oke, kalau belum kepikiran ya, siapa yang bukan target konsumen, ini contohnya. Next. Oke, nah ini contohnya. Jadi konsumen yang apa? Yang cuman pembanding harga, tanya harga-harga doang, nggak jadi beli. Mereka yang sering ngeluh ini itu, tanya doang, nggak jadi beli. Ya, sampai yang membatalkan pesanan karena alasan ini itu yang bukan target konsumen kita. Berarti kalau bukan target konsumen, kita bisa mulai mengurangi waktu, tenaga, dan pikiran untuk meladeni mereka. Ya, biar waktu kita bisa kita alihkan ke target konsumen kita. Ingat, untuk mencari tahu keinginan konsumen, rumusnya ada di gambar ini ya. Mereka ingin apa agar jadi apa? Contoh tas delima tadi. Mereka ingin tas yang muat banyak barang agar mereka bisa membawanya ketika belanja banyak di pasar misalkan. Ya. Contoh masalah. Masalah itu cara mencari tahu adalah masalah konsumen itu apa? Ya, karena apa? Misalkan mereka punya masalah bingung nyari tas karena kebanyakan pilihan ya di marketplace. Nah, karena apa ya? Jadi masalahnya apa dan karena apa? Oke, next lagi. Sambil pahami perjalanan konsumen itu, mereka itu awalnya ya, yang tadinya nggak tahu kita seperti apa, akhirnya mengerucut ke bawah, jumlahnya semakin mengecil. Karena mereka yang tadinya nggak tahu kita ini siapa, mereka akhirnya jadi tahu kita ini siapa, lagi jualan apa, tapi masih ragu buat beli. Sampai akhirnya nanti mengerucut ke bawah, mereka ketika udah yakin, karena kita yakinkan dengan iming-iming sesuatu, ya, mereka akhirnya bertransaksi, mereka membeli. Ketika udah membeli, mereka akan merasakan produk kita ini bermanfaat atau enggak bagi mereka. Kalau bermanfaat ya nanti mereka jadi yang namanya apa? Loyalis produk kita. Mereka dengan
sukarela membela kita saat kita lagi ada sesuatu, katakan misalkan masalah. Bahkan dengan sukarela, mereka akan merekomendasikan produk kita ke lingkungan terdekatnya. Ingat, kalau mereka puas dengan produk kita, berarti apa yang perlu kita lakukan? Memastikan produk kita ini memang beneran bagus secara kualitas. Kalau produk kita beneran bagus soal kualitas ya, kita nggak perlu nulis yang aneh-aneh soal melebih-lebihkan, bikin hiperbola ya, bikin konten yang bombastis. Nggak perlu sampai sejauh itu. Kita bikin tulisan yang lempeng-lempeng aja itu tetap boleh dan bisa menarik pembeli yang banyak. Karena kalau kualitas terbukti, konsumen nanti yang akan cerita sendiri. Ya, seperti itu. Oke, next lagi. Apalagi kalau teman-teman pas nulis, perhatiin bahasanya ya. Next. Bahasa konsumen kita bisa cari tahu ya. Sesuaikan dengan karakteristik target konsumen kita ini kayak gimana. Sesuaikan pula dengan karakteristik brand. Identitas kita ini seperti apa sampai karakteristik media penempatan. Contohnya, misalkan teman-teman punya brand yang namanya jualan ini ya, jualan kemeja, setelan kemeja untuk orang-orang kantoran. Nah, brand yang seperti ini cenderung apa? Cenderung bisa maskulin dengan bahasa formal. Ya, karakteristik brand seperti itu. Lalu perhatiin pula karakteristik konsumen. Berarti untuk orang-orang yang kerja di kantoran itu cenderung memakai bahasa yang formal. Berarti pakailah bahasa yang formal. Sambil lihat dulu penempatannya kalau di media sosial tetap boleh pakai yang formal atau sedikit santai boleh. Ya, jadi perhatiin 3K ini. Selengkapnya nih. Next. Ngomongin karakter target konsumen, bisa teman-teman lihat tabel ini ya. Atau terkait mind maps ini. Jadi kalau targetnya teman-teman ada yang dari generasi Z, generasi Alpha sampai generasi baby boomers, ini panduannya ya, perhatiin. Semoga gambarnya masih terbaca jelas ya. Oke, next lagi. Ini contoh brand ya, yang menggunakan ibaratnya industrinya itu bisnis to bisnis. Dari bisnis nawarin ke bisnis yang lain. Dengan bahasa yang next lagi. Ini contohnya ya. Menggunakan bahasa yang seperti ini ya. Jadi bahasanya cenderung formal. Pakai panggilan Anda. Nah ya, yang sebelah kiri bahasanya cenderung santai. Jadi bisa santai, bisa yang formal. Dalam satu akun di media sosial, kita boleh memakai bahasa yang santai maupun formal, boleh. Sesuaikan dengan targetnya siapa. Oke, next lagi. Yang sering umum kita lihat ya, kalau apa di akun milik kementerian ya, cenderung dari pemerintah kan bahasanya cenderung formal. Ini contohnya. Tetapi, next lagi. Ada kementerian yang menggunakan bahasa cenderung santai. Dengan ciri khas bahasa yang kekinian, menggunakan pula apa? Menggunakan emoji. Kalau teman-teman pakai emoji, usahakan pakailah emoji secukupnya. Ingat, secukupnya. Hindari kebanyakan emoji. Kalau pakai emoji di akhir kalimat, ya, di akhir kalimat yang bukan kalimat tanya, kalau pakai emoji tanpa perlu tanda titik atau tanda seru, cukup salah satu aja. Oke, ini kita ngomongin soal bahasa nih. Nah, sekarang sebagai bagian dari bahasa itu ada yang namanya kata ganti orang. Next. Next lagi ya. Jadi kata ganti orang itu panggilan. Kita manggil orang, orang ini dalam arti manggil target konsumen kita ya. Manggil biar lebih personal. Kalau personal ya, kesan personalnya dapat, peluang kita merayu mereka itu semakin tinggi dan besar. Berarti kita memanggil mereka dengan pilihan ini. Yang perlu kita hindari adalah
menggunakan kata kalian, ya. Karena kalian ini untuk banyak orang. Next. Nah, ini contoh yang baik ya, menggunakan kata kamu dan kata kamu. Next lagi. Kalau yang ini menggunakan kata Anda. Nah, next lagi. Ini contoh penggunaan kalau kita menggunakan kata kalian. Kalian kan banyak orang. Nah, kita sebagai penjual ya, pemilik brand dan pemilik bisnis, hindari menggunakan kata kalian dalam tulisan yang nanti entah kita gunakan di gambar maupun di video. Ya. Karena apa? Karena kan kita terpisah jarak, ruang, tempat, dan waktu dengan target konsumen atau audiens kita. Nah, mungkin teman-teman berpikir, kan yang nonton atau ngelihat konten kita kan banyak orang, betul. Tapi ingat, kan terpisah ya, terpisah jarak, ruang, tempat, dan waktu. Jadi nggak ngumpul kayak ilustrasi ini, atau kayak kita lagi di Zoom seperti ini. Nah ya, jadi masuk akal ya seperti itu. Kalau nulis biar personal. Kalau personal, peluang kita memengaruhi mereka itu semakin besar. Next lagi. Dari kata, kita perlu ngelihat nih soal kalimat. Oke, next. Jenis kalimat yang bisa teman-teman pilih. Oke, next lagi. Gunakan kalimat aktif dibandingkan kalimat pasif. Karena kalimat aktif itu syarat sebuah teks promosi kita itu dianggap oleh ini ya, oleh pemirsa ya. Ini kuat banget mampu mempengaruhi mereka, mengajak mereka untuk apa? Berimajinasi seolah-olah mereka itu sedang ngelakuin tindakan. Ya, contohnya kayak gini, kalimat aktif. Next. Nah, ini ciri-cirinya ya, ada imbuhan. Kata kerjanya ada imbuhan ber atau me. Kalau pasif ada imbuhan di. Nah, contoh kalimatnya, next. Oke, next. Nah, ini contohnya ya. Ibu memasak di dapur. Ingat ya, pola kalimat itu SPOK. Karena syarat untuk kita nulis teks promosi itu atau copy ya, itu sebenarnya ya sederhana banget. Cukup SPOK. Bikinlah kalimat sesederhana mungkin dan sejelas mungkin. Dengan gaya bahasa sesuai dengan target konsumen kita. Itu udah cukup. Nggak perlu anak-anak pakai bombastis ini dan itu. Tetapi sebelum itu pastikan kualitas produk kita itu memang bagus. Ya. Contoh kalimat kayak gini. Ibu memasak di dapur. Nah, si pembaca nanti bisa seolah-olah membayangkan dirinya sedang memasak di dapur. Jadi fokusnya ke orangnya, orang yang sedang melakukan tindakan. Kita membuat pembaca itu seolah-olah dirinya sedang melakukan sebuah tindakan. Nah, berbeda dengan pasif ya. Pasif itu contohnya kayak gini. Surat untuk ibunya ditulis oleh Rani. Pembaca akan melihat surat itu jadi fokusnya. Fokus ke benda. Sehingga membuat sebuah tulisan itu jadi kurang hidup. Itu contoh ya untuk bikin kalimatnya. Sekarang, oke. Boleh ke slide 42? Oke, next. Ke slide 42. Nah, oke. Nah, untuk di bagian ini ya, perhatikan. Kalau nulis panjang pendeknya sebuah kalimat, ini panduan yang perlu teman-teman perhatiin. Biar orang yang menyimak mereka yang ibaratnya nih ya, mereka tertarik untuk memahami konten promosi kita, mereka jadi ngerti dalam sekali baca. Ada teori yang namanya keterbacaan. Kemudahan seseorang memahami sebuah kalimat dalam sekali baca. Next. Ini berlaku di bagian headline. Headline itu istilah lain adalah hook. Hook atau judul atau tajuk ya atau pembuka. Yang harus menarik perhatian pembaca kurang dari 5 detik ya.
Setelah judul, struktur daripada copywriting itu yang kedua adalah body copy. Ya, body copy atau bagian isi. Dan yang terakhir ada bagian ini ya, bagian penutup. Ini penting. Biar teman-teman nanti kalau nulis jadi terstruktur ya. Seperti itu. Oke, next lagi. Ini panduan. Bikinlah kalimat, satu kalimat usahakan maksimal terdiri dari 17 kata. Ini standarnya ya. Di atas 17 kata nanti menyulitkan pembaca. Semakin pendek semakin baik. Ukuran pendek gimana? SPOK ya. Ibu memasak sayur di dapur. Nah, ini pendek di bawah 8. Perhatikan. Satu kalimat terdiri dari 8, berarti semakin pendek. Next lagi. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, satu kalimat usahakan 17 kata, estimasi membaca. Ini seperti ini. 8 kata 2 detik. Sampai yang tertinggi ya lebih dari 8 detik. Kalau jumlah kata dalam satu kalimat sebanyak itu. Oke, next lagi. Ini alat yang bisa teman-teman gunakan untuk apa? Untuk nulis, ngecek seberapa panjang kalimat termasuk estimasi membaca itu ada berapa detik. Kuncinya ada di sini. Ya. Tinggal nanti ketikkan readometer atau ngeklik ini ya. Ada ya klik, ini nanti muncul langsung. Karena ini contoh dari keterbacaan yang bagus di caption. Next. Nah, perhatikan. Satu kalimat terdiri dari 5 kata, 8 kata, sampai yang 9 kata. Next lagi. Nah, jadi kalau nulis di caption media sosial, usahakan kasih jarak antar baris kayak gini. Ini yang bagus. Memudahkan orang untuk membaca. Ya. Jadi kasih jarak antar baris. Satu kalimat atau 2 kalimat pendek teman-teman kasih enter ya atau jarak antar baris sangatlah baik. Dan yang perlu kita hindari contohnya kayak gini. Next. Nah, ini yang perlu kita hindari, perhatikan ya. Terlalu rapat antara satu kalimat dengan kalimat yang lain ya. Ini yang buruk, perlu teman-teman hindari. Ingat, satu kalimat kasih enter itu lebih baik. Nah, next lagi. Pengecualian ya, pengecualian. Kita tetap boleh bikin kalimat yang panjang kalau berupa pengertian istilah yang memang bawaan dari sumbernya itu penjelasannya sangatlah panjang. Boleh. Ini pengecualian yang pertama. Pengecualian yang kedua, next. Kalau kalimatnya berupa perincian, ya, perhatikan jumlah katanya ya sampai 33 kata dan ada yang 39 kata. Solusinya, kalau teman-teman bikin kalimat perincian kayak gini, bikinlah kayak gini. Next. Nah, ini bikin pakai daftar berbutir. Nah, jadi pakai daftar berbutir ya, biar setiap poin nanti pembaca mampu dengan cepat menangkapnya. Matanya enggak lelah. Ya, ingat, pakai daftar berbutir. Apakah boleh pakai daftar bernomor? Boleh. Kalau setiap poinnya itu berurutan dari yang penting sampai yang enggak penting. Itu fungsi dan perbedaan antara daftar berbutir dan daftar bernomor. Kalau daftar berbutir, setiap poin butirnya itu kedudukannya sama rata. Enggak ada yang paling tinggi, enggak ada yang paling penting, enggak, sama rata. Kalau ada urutan prioritas, gunakan daftar bernomor ya. Perhatiin, antara yang slide ini dengan sebelumnya, mana yang lebih enak untuk kita baca dan lihat. Ya. Jadi tentunya yang ini, daftar berbutir. Oke, ya kurang lebih seperti itu penyampaian singkat dari saya ya terkait penyampaian materi ini. Selanjutnya saya kembalikan ke Kak Indira. Terima kasih.
Oke, terima kasih banyak Mas Raharja atas pemaparannya gitu ya. Tadi sangat lengkap dan juga ada prakteknya juga ya. Kita di tengah-tengah ya. Jadi teman-teman bisa tahu tuh cara mempraktekannya juga seperti apa gitu contoh-contohnya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke sesi Q&A teman-teman. Jadi boleh banget yuk teman-teman silahkan di eh, cantumkan saja pertanyaannya di kolom chat box atau mungkin mau resen silahkan gitu ya. Mungkin dari pemaparan Master Harja tadi ada yang mungkin belum clear atau mungkin masih mau nanya-nanya gitu terkait contohnya seperti apa sih gitu ya. Atau mungkin pengalaman Master Harja di kulik-kulik juga boleh ya Mas ya. Ya, boleh banget. Yuk, silakan. Jika teman-teman mungkin Mungkin ada ada yang kendala ya. kepo-kepo. Ya, ada kendala pula nih ketika selama ini udah bikin konten promosi, kok ngerasa ada yang kurang nih dari cara nulisnya. Nah, ini boleh banget teman-teman sampaikan atau curhat di sini boleh ya. Silakan. Betul-betul. Yes, teman-teman, karena kita dua arah ya. Jadi kita apa manfaatkan sesi Q&A ini sebagai sesi sharing diskusi gitu ya. Mungkin teman-teman sudah pernah nih melakukan copywriting gitu ya. Cuma mungkin masih belum berimpact, masih belum mendapatkan hasilnya gitu ya. Yuk kita bahas bareng. Nah, ini udah ada satu nih Oke, Mas Harja dari Mas Sandi di chatbox. Aku coba oke, bacakan siap. juga ya. Kalau produk kita sasarannya orang yang lumayan berumur, boleh kan Oke, tetap mengikuti tren? Contohnya seperti apa? Terima kasih. oke, siap. Terima kasih Kak Sandi ya. Ini pertanyaan yang bagus nih. Apakah kita boleh tetap mengikuti tren pas bikin konten promosi dengan sasaran orang yang sudah berumur? Jawabannya adalah boleh. Boleh kalau trennya memang ibaratnya ya menyorot nih, menyorot dari orang-orang yang berumur. Nah, berarti ada kaitannya dengan orang-orang yang berumur kalau lagi tren. Tapi kalau nggak ada, boleh teman-teman bikin konten nih, ngingetin soal apa? Nostalgia. Nah, ya jadi konten nostalgia itu akan membuka, ya ibarat kata membuka kenangan target kita yang orang-orang yang sudah berumur seperti itu. Ngingetin masa kecilnya, ngingetin ketika mereka sekolah, dan kegiatan lain yang ada hubungannya dengan produk kita. Ya, ingat, tentu tetap ada hubungannya dengan produk yang kita jual. Kalau kita nih misalkan jualan terkait ini ya, terkait pewangi. Nah, kalau kita jualan produk pewangi, kita boleh tarik, ngingetin, bikin konten nostalgia saat target umur kita nih, mereka kan udah berumur. Pas mereka kecil, mereka mencium wangi apa sih yang identik di sekitarnya. Entah wangi bedak, wangi ketika sebelum mereka dimandiin, atau yang lainnya. Nah, jadi cocok untuk mereka yang berumur ini adalah konten-konten nostalgia. Mampu menyentuh sisi emosionalnya. Kurang lebih seperti itu ya. Menjawab pertanyaan dari Kak Sandi. Terima kasih sudah bertanya. Semoga membantu. Oke, terima kasih Mas Raharja atas jawabannya. Jadi teman-teman mungkin ikutin trennya pun tren yang seumuran gitu ya Mas ya. Iya, Mungkin betul. kita dengan apa coba kita switchnya gitu ya. Mungkin tren sekarang nggak relate tapi yuk kita bawa nostalgia gitu ya. Oke. Mm-mm. Ya, yang Semoga lain teman boleh silakan. boleh teman-teman yang lain yang mungkin masih belum mencoba gitu ya. Belum mencoba juga boleh tanya-tanya nih. Ada nggak nih teman-teman nih? Kalau mau ada yang rasian ngobrol langsung juga boleh ya. Sampaiin keluh kesahnya nih ketika bikin konten promosi. Ya, terutama dari sisi teksnya. Silakan. Oke, nah Mas, aku ada Ya. pertanyaan Q&A yang anonim ke aku coba Mm-mm. bacakan ya. Oke, ini mungkin lebih ke personal Mas Harja nih. Oke, pertanyaannya dari Mas Ahmad dari Lubuk Lingau. Dari proyek yang pernah Mas Raharja garap, mana yang paling menantang? Boleh sharing dong Mas? Oke, terima kasih Boleh Mas Mas. Ahmad ya untuk pertanyaannya. Yang menantang bagi saya itu adalah produk soal apa? Soal kripto dan NFT ya. Ini produk yang bagi saya menantang banget karena apa? Ketika ada klien nih yang minta untuk dibuatkan sebuah teks ya promosi ini, kliennya cenderung kekurangan data karena memang pas awal banget booming ini datanya sedikit,
tetapi punya sebuah ini ya, sebuah keharusan untuk membuat promosi. Nah, karena saya kesulitan untuk menggali data dari konsumen ya, bahkan mencari meriset sendiri pun saya masih awam dengan istilah-istilahnya untuk produk kripto dan NFT ini. Sehingga apa? Saya pakai cara untuk mengamati dari kompetitor atau dari brand lain yang sudah menjual, terutama dari bahasa asing. Saya coba pelajari perlahan-lahan mengartikan maksudnya itu gimana sehingga nanti saya sesuaikan dengan permintaan klien ya. Karena untuk produk ini memang pas booming-boomingnya ya ini cukup ramai di kalangan orang yang ngerti di industri ini. Kalau yang lainnya ya seperti barang sih masih cukup oke karena bisa kita raba dan ya berhubungan dengan sehari-hari. Kurang lebih seperti itu ya cerita singkat saya terkait dunia nulis ya berkaitan dengan kesulitan saya terutama di kripto dan NFT. Oke, keren-keren. Thank you Mas Raharja. Nah, ada lagi nih Mas. Pertanyaan kita bacakan di chat box ya. Dari Mas Dodo Sutarti. Selamat sore, izin Oke. bertanya, apakah copywriting harus selalu dilengkapi dengan gambar atau video agar lebih menarik? Terima kasih. Boleh Mas? Oke, siap. Yang tadi tanya dari siapa Kak? Kak Dodo ya? Betul, betul. Kak Dodo Oke. Sutarti. Oke, siap. Terima kasih Kak Dodo. Nah, apakah perlu kita lengkapi dengan gambar? Jawabannya adalah iya. Kalau kita bikin promosinya di Instagram yang memerlukan gambar. Instagram atau media sosial-sosial yang memerlukan gambar. Berikut pula video. Kalau teman-teman bikin video TikTok nih, ya, video TikTok atau promosi sebelum ngetik ya, ibaratnya merekam video, siapin teksnya dulu, biar teman-teman nanti bisa mulai baca. Jadi siapin teksnya dulu, baru ngambil gambar atau ngambil video ya, seperti itu, bukan sebaliknya. Ya kecuali kok teman-teman udah hafal apa yang mau teman-teman sampaikan. Sebaliknya, kita boleh cuman teks doang untuk bikin promosi itu ya, terutama untuk ranah-ranah yang lebih privasi, seperti di status WA. Nah, status WA dengan target kita kan berarti mereka yang udah nyimpen kontak kita, antara klien, antara prospek ya, atau bahkan orang-orang seperti teman ya. Nah, kita bisa bikin promosi di situ cukup teksnya dulu, gambarnya baru kemudian di stories berikutnya. Sama pula di Instagram, di stories ya, kita boleh pakai cara seperti itu. Tetapi sekarang malah lebih mudah ya, di TikTok pun kita bisa bikin teksnya doang. Nah, kalau teks doang tanpa perlu bikin gambar, berarti teks tadi kita perlu bikin mereka itu kepo untuk melihat gambar produksi kita atau gambar produk ya. Kecuali kalau produk kita itu apa? Berupa jasa ya. Jasa desain atau apa kan nggak ada bentuk pasti nih gambarnya seperti apa. Kalaupun ada, itu kan miliknya klien yang nggak semua klien mampu mengizinkan. Biar hasilnya itu ya untuk dikonsumsi publik. Jadi perlu gambar dan video sesuaikan dengan apa? Media untuk kita promosi. Seperti itu, terima kasih sudah bertanya. Semoga membantu. Oke, thank you Mas Raja. Thank you Kak Dodo juga atas pertanyaannya. Semoga terjawab ya dan bisa segera diaplikasikan pastinya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Mas. Dari Kak Oke, siap. Maya Sukma. Kak, Oke, boleh. sekarang ini kan ada tipe konten video dengan penjelasan kalimat di dalamnya. Gimana caranya imbangin tulisan dalam reel sama caption? Boleh Mas? Oke, siap. Terima kasih pertanyaan yang bagus nih dari Kak Maya ya. Jadi, gimana kita nyeimbangin antara penjelasan di tulisan ya, di video dan juga di caption. Kalau nih, misalkan ya Kak Maya bikin video di apa di videonya itu banyak teksnya yang sudah kita sampein, captionnya cukup yang singkat aja. Singkat dalam arti 1 sampai 2 kalimat udah cukup. Yang isinya ajakan mereka untuk beli, caranya gimana? Atau berupa pertanyaan doang. Contoh, kalau kamu pengen segera dapetin diskon 50%, klik link yang ada di
bio atau komen, aku mau, saya mau di kolom komentar. Ini kalau berupa ajakan buat mereka. Boleh pertanyaan pun boleh. Jadi cukup satu kalimat. Menurutmu gimana? Apakah ada hal yang pengen kamu tanyain? Nah, ini boleh. Tergantung apa videonya ngebahas soal promosi berkaitan dengan ada promo cashback atau cuman ngomongin cerita pribadi nih. Jadi sesuaikan. Cukup simpel kalau bikin caption berupa di video karena ingat nggak semua netizen ya mau membaca caption yang kepanjangan kalau ada video. Malah fokus mereka bisa terpecah. Di video ngomong apa, captionnya udah kebanyakan. Apalagi nih, ada video nih misalkan kontennya itu ngasih tahu. Kalau kamu tertarik gimana caranya meningkatkan penjualan, baca caption. Nah, caption pas kita klik ya, itu kan cenderung malah nggak kelihatan teksnya. Karena backgroundnya ketutup sama video yang sedang berjalan. Ya, jadi seperti itu. Pakailah yang simple, sampaikan apa adanya di video. Terima kasih Kak Maya Sukma sudah bertanya ya. Terima kasih. Semoga membantu. Oke, jadi nggak perlu banyak-banyak ya, Mas ya, kalau tulisan di Ya, caption betul. ya. Yang Simpel penting aja. videonya sudah menggambarkan dan Jelas. mungkin di Ya, caption call to actionnya aja gitu ya. Akan apa iya betul nih? sekali. Oke, oke, lanjut lagi. Ada pertanyaan dari Kak Cynthia. Halo Kak, untuk copywriting di bidang jasa, terkhusus Oke. untuk playground, apakah ada tips untuk copywritingnya? Boleh, Mas. Oke. Terima kasih Kak Cynthia. Jadi playground ini maksudnya menyewakan tempat ya. Playgroundnya untuk anak-anak kah atau yang seperti apa untuk playgroundnya ini? Atau mungkin Kak Cynthia punya pandangan lain, playgroundnya untuk dewasa kah atau yang seperti apa? Oke, untuk anak dan dewasa. Nah, kalau untuk anak dan dewasa ya, kalau untuk anak nih, cenderung yang kita targetin siapa? Orang tuanya. Karena yang anak-anak kan nggak punya kuasa untuk apa? Untuk membeli atau apa. Ya, kecuali kalau mereka udah dibekali smartphone oleh orang tuanya dan kita punya data kalau anak-anak ini melihat ada yang namanya promosi kita. Nah, tapi kebanyakan mereka bahkan mungkin nggak ngerti. Kalau kayak gitu tetap target kita berarti orang tua mereka. Namanya jasa kan nggak bisa kita sentuh, nggak bisa kita rabah. Berarti kan sistemnya di sini sewa ya untuk playgroundnya. Namanya sewa berarti kan mungkin ada dari mereka itu ketakutan, cari tahu. Mereka itu punya ketakutan atau masalah apa kalau ketika mereka di playground itu. Mungkin berkaitan dengan apa? Keamanan. Apakah aman di playgroundnya? Apakah ada garansi? Apakah ada sistem keselamatan dan lain-lain? Karena ngomongin playground ya, tempat atau taman bermain, tentu nggak lengkap tanpa apa? Ada sisi keamanan. Jadi sisi keamanan inilah yang bisa kita tonjolkan. Selain sisi keamanan berarti apa? Ada sisi ketika mereka kan bermain ya, bermain hingga beberapa waktu kan ada rasa capek. Nah, berarti perlu penjelasan. Mungkin ada semacam kayak ada spot tertentu untuk mereka mendinginkan. Mendinginkan ibarat kata badannya, spot untuk minuman, untuk mandi, dan lain-lain. Itu yang bisa Kak Cynthia jelaskan. Kasih jaminan, kasih garansi, dan kasih sesuatu. Ketika mereka selesai bermain, mereka dapat apa? Kurang lebih seperti itu tips dari saya untuk Kak Cynthia. Semoga membantu. Oke, terima kasih. Terakhir, ya oke. Suaraku udah ya. Aku agak ngelag Masih dikit aman nih. Kak Indira untuk suaranya? Oke, oke. Nah, aku lanjut ya, Mas nih. Pertanyaan Oke, terakhir nih, boleh, sepertinya di chat box boleh. ya dari Kak Meliana. Apakah Oke, copywriting yang kita pakai di Instagram bisa digunakan di YouTube, TikTok, dan WhatsApp juga, Kak? Boleh, Mas. oke, siap. Terima kasih. Ini pertanyaan yang
Bagus sekali dari Kak Meiliana ya. Jadi jawabannya adalah bisa. Tinggal kita lihat. Kalau di YouTube dan di TikTok ya, dengan durasinya kan bisa lebih panjang. Berarti teks yang udah kita bikin di Instagram tadi, silakan Kak Meilana jelasin lebih panjang boleh. Nah, kalau di TikTok kan bisa sampai 10 menit ya. Nah, itu maksimal. Ya, kalau yang standar itu bisa kurang lebih 30 detik sampai 60 detik itu udah cukup. Jadi, kita lihat di media apa kita gunakan. Kalau di YouTube dan TikTok dengan ada opsi untuk bikin video lebih panjang durasinya, jelaskan lebih panjang apa yang udah kita bikin di Instagram. Tambahkan penjelasan. Namanya produk seperti yang tadi, ngomongin manfaat konsumen dapat apa, merasa apa. Ya, kalau merasa berarti subjektif, iya. Dan itu boleh, boleh. Asalkan relevan dengan target konsumen kita. Sebaliknya, kalau di WhatsApp, kita bikin berupa status kalau promonya. Kalau berupa status berarti pendekin lagi. Cukup satu atau dua kalimat doang. Kalau berupa di grup WA, nah itu cukup apa adanya. Hindari copy paste yang namanya link di Instagram. Salin secara manual teks dan gambarnya di WA ya, entah di WA group atau di mana yang kita dikasih izin untuk jualan. Itu lebih baik daripada kita berupa ngasih linknya doang tanpa ada penjelasan lebih lanjut. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Kak Meliana sudah bertanya. Semoga membantu. Oke, terima kasih Mas Raharja untuk jawabannya. Karena jam sudah menunjukkan jam 4 lewat sedikit ya. Mungkin untuk waktunya udah sesi closing nih gitu ya Mas Raharja, di chatbox juga sudah aman. Mungkin teman-teman yang menanyakan link absensi gitu ya. Absensi kali ini kita menyebarkan keseruan ya teman-teman ya di webinar kali ini melalui Instagram Story gitu. Jadi aku remind lagi teman-teman boleh update keseruan hari ini gitu ya. Tadi udah dapat apa aja nih? Tadi dapat apa aja yang udah dijelaskan sama Mas Raharja? Silakan capture, abadikan momen keseruannya, dan jangan lupa tag kedua akun @maju.indonesia dan juga @serudimaju. Nah, mungkin karena sudah akhir, mungkin kita akan foto bareng ya teman-teman. Yuk, boleh kita on cam bareng. Boleh banget kita on cam bareng agar kita bisa foto bareng juga. Teman-teman juga pasti bisa ngabadiin momennya. Nah, sembari nunggu teman-teman on cam nih, Mas Raharja, mungkin boleh closing statement dong dari Mas Raharja gitu untuk teman-teman. Silakan. Oke, siap. Pernyataan penutup dari saya ya sebagai pengisi kelas kali ini adalah sebagai pengingat juga buat kita semua, yakni usahakan jadi pembaca yang baik agar kita mampu menjadi penulis yang baik. Karena ingat, pembaca pertama dari setiap tulisan yang kita bikin adalah kita sendiri. Jika kita enggan membaca tulisan kita, lantas gimana kita bisa mengharapkan orang lain mau membaca tulisan atau konten kita? Jadi lakukan seperti itu, jadilah pembaca yang baik agar kita mampu menjadi penulis yang baik. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Maaf atas salah dan kurangnya saya dalam kesempatan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Setelah dari kelas ini silakan praktekkan ya. Semoga mendapatkan hasil yang menawan. Terima kasih. Selamat sore. Oke, sore Mas Raharja. Thank you banget. Nah, kita foto bareng dulu ya Mas ya. Sebelum Oke, siap. kita berpisah nih, boleh yuk teman-teman. Kita on cam bareng, kita foto bareng. Oke deh, yang lain belum mau on cam atau belum bisa nggak apa-apa ya. Kita ambil 2 kali ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke deh, sip teman-teman semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di Ruang Maju kali ini. Jangan lupa hadir di Ruang Maju selanjutnya karena Ruang Maju dan Kelas Maju selalu ada di setiap hari Jumat sore jam 3 WIB ya. Jadi teman-teman silakan langsung join aja di setiap Jumat. Jangan lupa di reminder. Terima kasih juga untuk Mas Raharja untuk ilmu dan materinya hari ini. Semoga materi yang disampaikan bisa langsung diaplikasikan juga untuk teman-teman. Oke, aku Indira Rahel pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih.
Maju sebagai aplikasi wirausaha lengkap telah membantu banyak UMKM Indonesia untuk mencapai potensi terbaik mereka. Terbukti, sejak Indonesia diterjang pandemi sampai saat ini, kami justru tumbuh dengan pesat hingga 800%. Ini adalah tanda bahwa Maju ikut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kita tahu saat ini banyak teman-teman UMKM di luar sana yang belum tersentuh teknologi, belum terbiasa dengan kemajuan zaman yang sudah serba digital. Karena itu kami di marketing dan sales memiliki misi untuk membantu mereka beradaptasi menyambut perubahan melalui implementasi teknologi. Lebih dari sekedar berjualan, yang kami lakukan adalah mengedukasi untuk membuka wawasan dan peluang menuju ekonomi yang berkelanjutan. Kami menggali insight dari para pelaku usaha di Indonesia. Kami melakukan riset bagaimana mereka menjalankan bisnisnya sehari-hari. Awalnya saya jalanin bisnis itu semuanya serba manual lah. Tapi setelah setahun berjalan, saya dikenalkan oleh aplikasi Maju. Ini benar-benar ngebantu saya banget. Gak nyangka ada aplikasi yang bisa bikin urusan bisnis saya bisa jadi serba otomatis. Kini, Maju telah melahirkan fitur-fitur unggulan asli dari tangan anak bangsa. Mulai dari kasir online, manajemen inventory, karyawan, akuntansi, analisa bisnis, CRM, aplikasi owner, hingga integrasi marketplace dan online food order. Kami di Maju juga berkomitmen untuk selalu memberikan dampak baik yang berkesinambungan untuk UMKM Indonesia. Melalui program akselerasi bisnis Maju Wira, kami secara konsisten memberikan bimbingan serta injeksi motivasi agar UMKM Indonesia bisa terus berinovasi dan tumbuh. Di Maju Wira, kami juga mendorong pertumbuhan bisnis mereka dengan membuka jalan untuk mendapatkan tambahan modal dari institusi keuangan yang sudah bekerja sama dengan Maju. Ketika saya mengikuti mentor Maju sesi 1 yang dilaksanakan oleh aplikasi Maju itu, ilmu yang saya dapatkan cukup luar biasa. Ilmu yang tentang pengembangan bisnis. Gimana caranya kita mengembangkan bisnis di beberapa kota. Nah, alhamdulillah dari itu sehingga kita kemarin bisa goal franchise ada di Kota Mojokerto sama Kota Pandaan. Program mentor Maju 1. Karena besarnya jumlah merchant ini, kami sering kedatangan pelanggan untuk bertanya ini itu, memberikan. Tapi kami tidak pernah sekalipun menutup telinga kami. Untuk itu, kami melayani mereka dengan sepenuh hati melalui berbagai macam channel, mulai dari chat, WhatsApp, panggilan telepon 24 jam, hingga kunjungan langsung ke 60 kota di seluruh Indonesia. Selama kita berlangganan di Maju sih nggak banyak kendala ya. Semuanya benar-benar aman. Karena biasanya kalau kita masih ada yang bingung cara pakainya, masih nggak ngerti fungsi fiturnya, kita langsung tanya ke tim Maju lewat layanan telepon. Bukan cuma fokus mencari konsumen, kami di Maju juga akan terus mencari dan menjaring talenta-talenta terbaik dari seluruh pelosok negeri. Namun, tentu aja itu bukan cuma soal hard skill, tapi juga soal bagaimana mereka bisa memiliki mindset yang sama dengan Maju. Ini adalah bukti nyata dari langkah kita. Langkah kecil yang dimulai dari beberapa kaki. Langkah yang tidak pernah lelah untuk percaya bahwa sebuah mimpi perlahan dapat berubah menjadi kenyataan. Saya Adi Wahyu Rahadi bersama segenap keluarga Maju Indonesia akan terus melangkah maju melampaui batasan. Bukan hanya untuk kami sendiri, tapi untuk kemajuan perekonomian negeri. Terima kasih teman-teman semua. Kita close ya roomnya. Thank you.